Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Oleh karena itu marilah kita pergunakan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu ibadahnya yaitu menuntut ilmu ya. Nah, sebelum kita belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, dibuka buku Al-Islamnya ya, halaman 89. Di situ kita akan belajar mengenai surat Al-Ma'un ya. Apa artinya surat Al-Ma'un? Yaitu barang-barang yang berguna. Pasti anak-anak sudah hafal ya. Pasti sudah hafal untuk surat Al-Ma'un. Mari bersama-sama kita baca surat Al-Ma'un. Abatah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke anak, itu tadi untuk surat Al-Ma'un ya. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Itu arti dari surat Al-Ma'un. Oke ya anak-anak ya. Ustadz akan sedikit menjelaskan ya untuk surat Al-Ma'un. Di sini yang dapat kita ambil pelajarannya yaitu kita tidak boleh mendustakan agama ya. Mendusta itu apa sih dusta itu? Ayo. Dusta itu yaitu tidak sesuai dengan apa adanya atau sering disebut dengan bohong ya. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali berbohong, meskipun itu berbohong yang kecil-kecil ya. Kita harus bisa berkata yang jujur ya, berkata yang jujur, tidak berbohong. Intinya apa anak-anak? Kita harus betul, tidak boleh berbohong. Itu aja ya. Kita tidak boleh berbohong. Yang pertama. Terus
menghardik anak yatim. Ya, di sini juga anjurannya ya, yaitu tidak boleh menghardik anak yatim. Menghardik itu apa sih? Menghardik itu mencela, terus pokoknya nggak suka dengan anak yatim ya. Oleh karenanya kita harus sayang dengan anak yatim, kita harus peduli dengan anak yatim ya. Kita harus sebisa mungkin menolong anak yatim ya. Karena apa anak-anak? Kasihan ya anak yatim itu. Anak yatim itu tidak, ayahnya sudah meninggal ya. Kasihan kalau kita keluarga kita masih lengkap, terus ada anak yang ayahnya sudah meninggal, kasihan ya. Rasa kasih sayang ayah yang diberikan ke anaknya. Oleh karena itu ya, kita harus menyayangi, bergaul dengan anak yatim ya. Kalau kita bisa bantu ya kita bantu sebisanya, kita menolong ya. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, jangan sampai kita pelit ya, ngasih orang makan. Ada pengemis minta sudah sepuh ya, kalau kita punya uang sekedarnya ya kita kasih ya, nggak boleh tambah, kita nggak ngasih tambah menghina ya, nggak boleh ya. Terus maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, celakalah bagi orang-orang sholat. Loh Ustaz, kok sholat kok tambah celaka ya? Yang dimaksud yaitu celaka bagi orang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya ya. Lalai dalam sholatnya itu bisa diartikan pada waktu sholat lupa ya. Waduh, ini waktunya sholat maghrib, tapi ini masih asikan nonton TV, acaranya belum selesai ya, nggak usah sholat lah itu ya. Itu namanya apa? Lalai dalam sholatnya ya. Oleh karenanya kalau pada waktunya sholat ya sholat ya. Terus orang-orang yang berbuat riya ya, orang-orang berbuat riya. Riya itu sombong ya. Sombong, kita nggak boleh sombong ya. Segala sesuatu apa yang kita miliki itu berasal dari Allah, pemberian Allah, hanya titipan ya. Kita cuma sekedar dititipi barang tersebut, apakah bisa memanfaatkannya atau tidak ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya, yaitu berguna bagi kita. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, maka kita akan celaka ya, karena segala sesuatu yang sudah dititipkan atau diberikan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban, sudah dibuat apa ya, dan tanggung jawabnya itu ya. Oleh karenanya kita tidak boleh riya atau sombong. Kalau kita punya harta yang banyak ya nggak boleh sombong ya, kita harus banyak-banyak sedekah ya. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna ya. Tidak mau tolong menolong ya, ini di sini kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh untuk apa, acuh tak acuh, yang membiarkan ada teman yang kesulitan kita biarkan, ada teman yang nggak punya pensil waktu mengerjakan, mau menulis pensilnya putus, kita kalau punya pensil 2 ya dipinjami. Itu namanya apa? Tolong menolong ya, ditolong temannya ya. Kalau kita sama teman baik ya, saling menolong, insya Allah di dalam kehidupan kita akan ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu ya anak-anak ya, untuk pembelajaran apa? Surat Al-Ma'un. Terus di situ halaman 90 penjelasannya ya, ringkasan. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un adalah surat urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekkah. Nama Al-Ma'un diambil dari lafadz Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7 yang terakhir ya. Surat Al-Ma'un berisi tentang sifat manusia yang dianggap sebagai pendusta agama.
ancaman terhadap orang yang lalai dalam sholatnya dan berbuat riya dalam beribadah ya. Di surat Al-Maun itu menjelaskan tentang sikap orang-orang yang jelek ya. Oleh karena itu kita harus bisa mengambil pelajarannya ya. Kita harus bisa mengambil pelajarannya. Tidak boleh apa tadi pertama ya, tidak boleh berbohong, terus tidak boleh membenci anak yatim, terus tidak boleh pelit kepada orang ya, terus harus tepat waktu dalam sholat ya, terus tidak boleh sombong dan apa, saling tolong menolong. Itu yang dapat kita pelajari di dalam surat Al-Maun ya. Sekali lagi dibaca surat Al-Maun sekali lagi ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak, untuk tugasnya ya dibuka itu halaman 94 ya. Tugasnya di halaman 94. Coba anak-anak dikerjakan ya. Romawi A, B, dan C ya. Seperti biasa ditulis di buku tulis ya, jawabannya saja nggak apa-apa. Yang penting anak-anak sekali lagi yang perlu Ustadz tekankan yaitu ditulis sendiri. Tidak boleh dituliskan yanda, bunda, kakaknya, nggak boleh. Nanti kalau yang nulis yanda, bunda, dan kakak berarti yang sekolah siapa? Ya, yang sekolah nanti yanda, bunda, kakaknya ya. Yang pintar juga siapa? Ya yanda, bunda, kakaknya ya. Oleh karena itu anak-anak wajib menulis sendiri ya. Semisal kalau kesulitan di dalam mengerjakannya boleh meminta bantuannya, tapi nulisnya harus anandanya sendiri yang nulis ya. Oke anak-anak, itu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga anak-anak tetap semangat ya belajarnya di rumah. Oke, Ustadz akhiri apabila ada kata yang kurang benar Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.